Stellar Transformations, episode 339. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat Qin Yu mendengarkan pidato Jiang Yan, dia mengingat dengan saksama setiap kalimat yang diucapkannya, sehingga dia bisa menganalisis makna tersembunyi di balik setiap kalimat. Saat menganalisis kata-kata itu, ia berhasil merumuskan banyak teori. Kita tidak bisa berbicara lebih dari yang dibutuhkan. Jika kita melakukannya, maka kata-kata akan mudah terucap tanpa sengaja. Saat Jiang Yan bercerita kepada Qin Yu, meskipun ia ingat perintah tegas yang diberikan kepadanya oleh Paman Lan, Nenek Yin Hua, dan semua orang yang melarangnya membicarakan beberapa hal penting, ia tetap tanpa sengaja membocorkan beberapa informasi tersembunyi. Meskipun ia tidak memperhatikannya saat berbicara, Qin Yu justru berhasil menebak semuanya. "Yaner, tadi kau bilang kakakmu baru mulai dikejar banyak orang setelah pertempuran mengejutkan langit, dan saat itulah Paman Lan menjadi sangat khawatir padanya. Bisakah kau ceritakan pertempuran seperti apa, pertempuran mengejutkan langit itu?" tanya Qin Yu. Intuisi Qin Yu mengatakan kepadanya bahwa semua perubahan itu pasti terkait dengan pertempuran mengguncang langit ini. Pertempuran mengguncang surga tentu saja merupakan pertempuran yang sangat menakjubkan. Itu hanyalah beberapa ahli terkuat dari alam ilahi yang saling bertarung. Apa yang istimewa darinya? Jiang Yan sama sekali tidak antusias terhadap pertempuran mengguncang surga itu. "Pakar yang mana?" Qin Yu terus bertanya. "Kau tidak akan mengenal mereka meskipun aku menceritakannya padamu. Berapa banyak orang dari alam ilahi yang kau kenal? Di antara mereka yang bertempur, apalagi kau, bahkan aku sendiri tidak mengenal banyak dari mereka." Jiang Yan mengerutkan bibir dan berkata. Qin Yu mengangguk. Mengenai pertempuran mengguncang langit ini, Qin Yu juga tidak terburu-buru untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Lagi pula, dirinya saat ini tidak tahu apa-apa tentang orang-orang terkenal atau berbagai kekuatan di alam ilahi. Belum terlambat baginya untuk perlahan-lahan menyelidiki pertempuran mengguncang langit setelah ia mencapai alam ilahi. Hal yang paling dirindukan Qin Yu, hal yang paling ingin dia ketahui adalah di mana tepatnya rumah Lier di alam ilahi. Qin Yu menatap Jiang Yan dan berkata dengan nada serius, "Yaner, bisakah kau memberitahuku di mana letak rumahmu di alam ilahi?" Qin Yu hanya perlu mengetahui nama lokasinya. Selama dia mengetahui namanya, akan sangat mudah baginya untuk mencarinya setelah dia mencapai alam ilahi. Jiang Yan menatap Qin Yu dengan senyum yang sekaligus bukan senyum sungguhan. "Qin Yu, hehe, aku tahu kau akan menanyakan itu. Sayangnya, aku tidak bisa memberitahumu," kata Jiang Yan sambil tersenyum. Qin Yu mengerutkan kening. "Yaner, aku tahu ini mungkin perintah dari Paman Lan atau Nenek Yin Hua. Namun, aku tetap berharap kau bisa memberitahuku di mana tepatnya Lier tinggal. Kau seharusnya bisa memahami ketidaksabaran di hatiku." Qin Yu menatap Jiang Yan. Jiang Yan merasa agak tidak nyaman ditatap oleh Qin Yu. Dia juga mengetahui tentang hubungan antara kakak perempuannya dan Qin Yu. Jiang Yan yang suka bermimpi bahkan menganggap hubungan ini, cinta antara seorang pemuda dari alam fana dan seorang gadis dari alam ilahi, sangat romantis. Jiang Yan hendak menolak. Qin Yu segera menyela. "Yaner, selama bertahun-tahun ini, sejak aku masih di alam fana hingga sekarang, aku selalu berusaha sekuat tenaga. Aku tidak pernah menyerah. Yang kuinginkan hanyalah mengetahui lokasi adikmu, Lier, saat ini." "Aku mengerti." Qin Yu menghela napas panjang. "Alasan Paman Lan dan semua orang tidak ingin aku mengetahui lokasi Lier, kemungkinan besar karena mereka khawatir aku tidak akan mampu menahan diri dan akan langsung bergegas menemuinya setelah mencapai alam ilahi hanya untuk menghadapi bahaya." "Benarkah begitu?" Jiang Yan mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun, dia hanya menatap Qin Yu. Qin Yu tersenyum getir. "Tidak mampu menahan diri. Memang benar. Ini telah terpendam di lubuk hatiku selama bertahun-tahun, aku bahkan tidak punya cara untuk menghubungi Lier. Tahukah kau betapa aku ingin mendengar suara Lier? Sayangnya, aku hanya bisa mendengar suaranya dalam mimpiku." Qin Yu memejamkan matanya. "Meskipun beberapa ribu tahun telah berlalu, begitu aku memejamkan mata,
aku dapat melihat dengan jelas senyuman dan cemberutan yang pernah ditunjukkan Lier kepadaku. Semuanya begitu jelas, seolah terukir di jiwaku. Kecuali jiwaku tercerai-berai, aku tidak akan pernah melupakannya selamanya. Qin Yu tiba-tiba melangkah maju. Dia meraih bahu Jiang Yan dengan kedua tangannya. Dia membuka matanya dan menatap Jiang Yan. Yaner, aku mohon padamu, aku mohon padamu. Tenanglah, aku tidak akan bertindak impulsif. Setelah berkelana di dunia selama bertahun-tahun ini, aku bukan lagi anak muda bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku tahu bagaimana bersabar dalam diam, aku tahu. Nada suara Qin Yu sangat tegas. Tatapan matanya tajam. Seolah-olah dipengaruhi oleh Qin Yu, Jiang Yan menarik napas dalam-dalam lalu berkata perlahan, baiklah kalau begitu, aku akan mempercayaimu. Qin Yu sangat gembira. Kemudian dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan dengan saksama apa yang akan dikatakan Jiang Yan. Jiang Yan berkata perlahan, kakak perempuanku saat ini masih berada di klan. Lokasi klan kami berada di alam ilahi. Setelah sampai di bagian ini, suara Jiang Yan terhenti. Qin Yu menatapnya. Ia terkejut mendapati mulut Jiang Yan bergerak tetapi tidak mengeluarkan suara. Yaner, kau terlalu gegabah. Sebuah suara terdengar. Dengan jepit rambut bunga perak di kepalanya, dan penampilan seperti seorang wanita tua yang ramah, Nenek Yin Hua berjalan mendekat dengan tongkatnya. Dan hanya pada saat inilah Qin Yu berhasil merasakan bahwa ruang di sekitar Jiang Yan telah benar-benar terdistorsi. Seolah-olah telah terpisah dari dunia luar. Jiang Yan segera mulai bertingkah genit dan memohon maaf. Meskipun Qin Yu tidak dapat mendengar suaranya, dia dapat menebaknya hanya dengan melihat penampilannya yang genit. Aku akan membiarkan waktu ini berlalu, ucap Nenek Yin Hua dengan pasrah. Terima kasih, Nenek. Ruang yang terdistorsi di sekitar Jiang Yan seketika kembali normal. Qin Yu yakin akan satu hal, kemampuan Nenek Yin Hua dalam mengendalikan ruang jauh melampaui kemampuannya sendiri. Kemampuannya begitu hebat, sehingga bahkan dengan bantuan air mata meteorit, Qin Yu masih tidak mampu mendeteksi aura sekecil apapun darinya. Qin Yu tahu bahwa dengan bantuan air mata meteorit, kesadaran ilahinya hampir tidak mencapai tingkat dewa langit tingkat rendah. Dari sini, dia dapat menyimpulkan bahwa kekuatan Nenek Yin Hua lebih besar daripada dewa langit tingkat rendah. Yaner, kau seharusnya tahu betapa seriusnya masalah ini. Jika bocah bodoh ini benar-benar tidak bisa menahan diri dan dengan panik pergi ke rumahmu untuk mencari Lier, maka begitu berita itu tersebar, bocah bodoh ini akan kehilangan nyawanya. Lalu, Nenek Yin Hua menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Jiang Yan tidak berani mengatakan apapun lagi. Kakakmu adalah orang yang sangat lembut dan pendiam. Namun, hatinya sangat teguh. Hal-hal yang telah ia putuskan, tidak ada seorang pun yang dapat memaksanya untuk mengubah pikirannya. Dengan temperamen kakakmu, jika anak laki-laki ini meninggal, bahkan jika kakakmu tidak mencari kematian bersamanya, temperamennya kemungkinan besar akan tetap berubah drastis. Nada suara Nenek Yin Hua serius. Aku telah mengamati kalian berdua tumbuh dewasa, tidak ada seorang pun yang lebih mengenal temperamen kalian berdua selain aku. Hati Qin Yu terenyuh saat ia terus mendengarkan dari samping. Nenek Yin Hua inilah yang membesarkan Jiang Yan dan Lier. Qin Yu, seharusnya kau sudah bisa menebak identitasku. Benar sekali, akulah yang membesarkan Yaner dan Lier. Makanan mereka, jadwal tidur mereka, latihan mereka, dan bahkan hiburan mereka semuanya adalah tanggung jawabku. Dalam hatiku, aku sudah lama menganggap mereka sebagai cucu perempuanku sendiri. Nenek Yin Hua terbatuk dan berkata, Nenek. Jiang Yan meraih salah satu lengan Nenek Yin Hua. Dia mengayunkannya maju mundur dan berteriak seperti anak kecil yang manja. Baiklah, hentikan main-main ini. Nenek Yin Hua membelai Jiang Yan. Kemudian ia berbalik dan menatap Qin Yu. Qin Yu, tidak banyak hal yang akan disembunyikan Lier dari wanita tua ini. Aku tahu tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua. Aku juga tahu apa yang dipikirkan Lier dalam hatinya. Karena itu, aku mendukung rencana Lan, Tuan Lan. Saat Qin Yu mendengar ucapan Nenek Yin Hua, dia mencatat nama Tuan Lan. Apa yang dilambangkan oleh Lord Lan? Apakah ini hanya menandakan bahwa di dalam klan Lier, Paman Lan memiliki status yang lebih tinggi daripada Nenek Yin Hua? Jadi, identitas asli Lier, di mana Lier berada, dan segala hal lainnya,
baik aku maupun Yaner tidak akan memberitahumu tentang itu. Ketika saatnya tiba, Tuan Lan tentu akan memberitahumu tentang itu, kata Nenek Yin Hua. Qin Yu mengangguk. Dari nada bicara dan tatapan Nenek Yin Hua, Qin Yu dapat menyimpulkan bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dibujuk hanya dengan menggunakan emosi. Aku tahu bahwa Tuan Lan menganggapmu sangat penting. Terlebih lagi, beliau percaya bahwa prospek masa depanmu tak terbatas. Beliau dengan tegas mendukungmu untuk bersama Lier. Haha, Qin Yu, biar ku katakan padamu, seandainya bukan karena Tuan Lan, mustahil bagi Lier untuk menolak perintah ayahnya. Nenek Yin Hua tertawa. Qin Yu tidak mengatakan apapun. Dia hanya terus mendengarkan. Bagi Tuan Lan, Anda adalah seseorang dengan prospek masa depan yang tak terbatas. Kali ini, alasan mengapa Yaner dan saya datang ke alam abadi, iblis, dan setan adalah untuk melihat siapa sebenarnya jenius yang dianggap begitu penting oleh Tuan Lan. Namun, saat pertama kali melihat Anda, saya agak kecewa. Nenek Yin Hua berbicara tanpa menahan apapun. Qin Yu masih tetap diam seperti sebelumnya. Dia pun kini mengerti mengapa Jiang Yan sangat tertarik padanya saat pertama kali bertemu. Jadi, ternyata kedua orang ini datang ke alam abadi, iblis, dan setan justru untuk menyelidikinya. Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang membuat Tuan Lan menganggapmu begitu penting, kata Nenek Yin Hua dengan nada yang sangat berat. Cara bicara Nenek Yin Hua terdengar tidak menyenangkan. Karena itu, Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak sedikit mengerutkan kening. Itulah alasan mengapa pertempuran bintang kuning karang terjadi. Kaisar Yu menggunakan susunan formasi besar untuk mengikatmu. Aku ingin menggunakan ini untuk melihat potensimu. Jika kau bahkan tidak mampu menembus kesulitan seperti itu, lalu di alam ilahi dengan lebih banyak rintangan, bagaimana kau bisa menembusnya? Nenek Yin Hua mulai tersenyum. Namun, dari apa yang terlihat sekarang, Tuan Lan memang pantas disebut Tuan Lan, pandangannya jauh melampaui pandanganku. Saat itu, tatapan Nenek Yin Hua kepada Qin Yu seperti tatapan seorang ibu mertua kepada menantunya, penuh kasih sayang. Bukan hanya di atas, tapi jauh di atas. Nenek Yin Hua terus-menerus terengah-engah kagum. Sekeras apapun aku mencoba, aku tidak dapat memahami bagaimana, dengan bakatmu, sejak terakhir kali kita bertemu, hanya dalam waktu sedikit lebih dari 3000 tahun, jiwamu benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu, hampir mencapai tahap dewa tingkat tinggi. Meskipun kekuatan fisik mudah dilatih, jiwa seseorang sulit dilatih. Biasanya, waktu yang dibutuhkan jiwa seseorang untuk mencapai tahap dewa tingkat rendah dari tahap kaisar abadi tingkat 9 akan sangat lama. Untuk mencapai tahap dewa tingkat menengah dari tahap dewa tingkat rendah bahkan lebih sulit. Dalam keadaan normal, bagi jiwa seseorang untuk mencapai tahap dewa tingkat rendah dari tahap kaisar abadi tingkat 9 akan membutuhkan waktu hampir 100 juta tahun. Namun, kau, hanya dalam waktu lebih dari 3000 tahun, memiliki bakat seperti itu. Aku belum pernah melihat kecepatan yang begitu menakutkan sepanjang hidupku. Nenek Yin Hua menggelengkan kepalanya dan mencemooh dirinya sendiri. Dan di sini aku, mengira bakatmu tidak seberapa. Pandangan Tuan Lan benar-benar tajam. Saat Nenek Yin Hua mengucapkan kata-kata itu, dia berjalan menghampiri Qin Yu. Dia menepuk bahu Qin Yu lalu berkata dengan ramah, dengan kecepatan kultivasimu yang menakjubkan, jika kau terus berlatih, kupikir, dalam beberapa puluh ribu tahun, kau akan mampu mencapai tahap Dewa Langit. Dengan bakatmu yang luar biasa dan bantuan dari Tuan Lan, masih mungkin bagimu untuk bersama Lier. Qin Yu mengangguk. Meskipun kau memiliki bakat yang luar biasa, aku masih belum bisa memahami bagaimana bakatmu bisa begitu luar biasa, pikir Nenek Yin Hua dalam hatinya. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu lebih dari 3000 tahun, jiwanya mampu mencapai keadaan seperti itu. Saat itu, Qin Yu berkata, apa yang nenek katakan, Qin Yu akan mengingatnya baik-baik di dalam hatinya. Apakah ada nasihat lain yang mungkin nenek berikan kepada Qin Yu? Terhadap Nenek Yin Hua yang telah membesarkan Lier, Qin Yu sangat menghormatinya. Nenek Yin Hua berkata dengan penuh kesadaran, karena kau menyebutkan nasihat, aku teringat sesuatu yang sangat penting. Ekspresi Nenek Yin Hua menjadi serius. Dengan sungguh-sungguh, dia berkata, Qin Yu, kau harus mengingat hal ini. Qin Yu terkejut melihat ekspresi Nenek Yin Hua. Telinganya langsung terbuka lebar untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan Nenek Yin Hua. Ada sesuatu yang sangat penting.
Gumam Jiang Yan yang berdiri di samping dengan bingung. Nenek Yin Hua kemudian berkata kepada Qin Yu, dari kekuatanmu saat ini, aku dapat mengatakan bahwa kesengsaraan ilahi akan segera datang. Hal yang akan kukatakan kepadamu berkaitan dengan kesengsaraan ilahi. Qin Yu, kau harus ingat bahwa ketika kau menjalani kesengsaraan ilahi, jangan menggunakan alam Jianglan. Selain itu, kau juga tidak boleh menggunakan kartu truf tersembunyimu. Kartu truf. Qin Yu menatap Nenek Yin Hua dengan ekspresi bingung. Qin Yu telah memutuskan bahwa dia akan menghadapi kesengsaraan ilahi bersama He Yu dan Ho Fei. Pada saat itu, ketiga bersaudara itu akan dapat naik ke alam ilahi bersama-sama. Dengan mereka bertiga menghadapi kesengsaraan ilahi bersama-sama, ada kemungkinan kekuatan kesengsaraan ilahi akan meningkat pesat. Namun, Qin Yu masih sangat percaya diri. Mengapa aku tidak diizinkan menggunakannya? Saat aku menghadapi kesengsaraan ilahi, aku pasti akan melakukannya di tempat tersembunyi. Bahkan jika aku menggunakan alam Jianglan, orang lain tidak akan mengetahuinya. Tidak seorang pun akan tahu. Jadi mengapa tidak? Qin Yu sedikit bingung. Nenek Yin Hua menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, pasti ada seseorang yang tahu. Orang-orang dari alam ilahi. Qin Yu, izinkan aku memberitahumu, alam ilahi tidak sesederhana yang kau bayangkan. Apakah kau mengira bahwa alam ilahi hanya dihuni oleh beberapa ahli hebat yang terbagi dalam beberapa kekuatan berbeda? Qin Yu terkejut. Tidak, alam ilahi terlibat dalam pengoperasian kosmos, ia melibatkan ruang kosmik. Singkatnya, alam ilahi sangat rumit, tidak sesederhana yang kau bayangkan. Jika kau tidak ingin menciptakan kesulitan untuk dirimu sendiri, maka ketika kau menjalani kesengsaraan ilahi, jangan gunakan alam Jianglan atau kartu truf tersembunyimu, kata Nenek Yin Hua. Qin Yu pun menyadari hal itu. Jika harta karun yang kugunakan untuk menghadapi kesengsaraan ilahi terlalu kuat, maka kemungkinan besar akan diincar oleh para tokoh besar di alam ilahi, pikir Qin Yu dalam hatinya. Namun, bahkan jika aku tidak menggunakan harta karun yang kuat, menghadapi kesengsaraan ilahi tetap sangat mudah bagiku. Qin Yu sangat percaya diri. Baiklah, ini semua yang ingin ku sampaikan. Ingatlah 2 poin ini. Pertama, saat menjalani kesengsaraan ilahi, sembunyikan semua kartu andalanmu. Kedua, jangan gegabah dan pergilah mencari liar. Ketika kekuatanmu mencapai tingkat yang dibutuhkan, Tuan Lan akan datang membantumu. Setelah Nenek Yin Hua selesai berbicara, dia menatap Jiang Yan. Yaner, sudah waktunya kita kembali. Waktu yang kita habiskan di alam bawah kali ini relatif lama. Jika kita tidak kembali sekarang, akan menjadi sedikit merepotkan. Jiang Yan mengangguk. Kemudian dia menatap Qin Yu. Qin Yu, aku akan kembali ke alam ilahi sekarang. Kau harus berusaha lebih keras. Jangan membuat kakakku menunggu terlalu lama. Setelah menggigit bibirnya beberapa kali, Jiang Yan berkata pelan. Kakak Qin Yu, jika kakak Luo Yu mengalami kesulitan, aku harap kau mau membantunya. Kumohon. Qin Yu mengangguk sedikit. Anda bisa tenang. Nenek Yin Hua dan Jiang Yan mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Yu sambil tersenyum. Segera setelah itu, keduanya terbang menuju Cakrawala. Sebuah gerbang emas tiba-tiba muncul di langit. Begitu saja, Nenek Yin Hua dan Jiang Yan melangkah masuk ke gerbang emas dan menghilang. Gerbang emas itu pun lenyap. Bintang matahari yang berkobar. Di gunung coklat besar ini, hanya Qin Yu yang mengangkat kepalanya ke langit. Setelah itu, dengan gerakan tubuhnya, Qin Yu pun menghilang.